Oke ya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai information system ya. Jadi kalau kemarin itu pengantar mengenai sistem informasi manajemen. Kali ini kita fokus ke apa itu sistem informasi gitu ya. Oke. Jadi mengapa kita perlu belajar sistem informasi dan teknologi informasi ya. Jadi sistem informasi dan teknologi informasi sekarang adalah komponen penting. Ya, ada yang angkat tangan? Kenapa? Silakan. Atau kepencet. Lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, kepencet. Oke. Ini saya mute semuanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau komentar, silakan dinyalakan mic-nya boleh. Jadi sistem informasi dan teknologi informasi itu adalah komponen yang penting, vital untuk kesuksesan sebuah bisnis ya. Apalagi kondisi saat ini, zaman pandemi. Pandemi ini terdapat pembatasan akses untuk bertemu, berkumpul, jadi menjadi lebih penting lagi gitu ya. Jadi seperti sekolah, kuliah itu menggunakan IT karena tidak boleh berkumpul ya, dibatasi maksudnya. Kemudian yang kedua, help the business expand and compete. Jadi membantu bisnis untuk expand lebih besar, ekspansi dan berkompetisi. Jadi kalau ingin bisnisnya besar, mau nggak mau harus mengadopsi sistem informasi dan teknologi informasi. Karena pesaing-pesaing sekarang hampir ya ada sih yang tidak menggunakan teknologi informasi, tapi banyak sekali yang menggunakan teknologi informasi. Bahkan UKM, industri rumahan, itu hampir banyak yang menggunakan teknologi informasi walaupun menggunakan teknologi yang sederhana seperti WhatsApp gitu ya, seperti WhatsApp gitu. Kemudian ya bisnis menggunakan IS dan IT. Ini untuk satu untuk mengimprove efisiensi dan efektivitas dari sebuah proses bisnis. Kemudian untuk pengambilan keputusan manajerial gitu ya. Yang ketiga untuk kolaborasi work group, jadi kolaborasi bekerja secara grup. Jadi sekarang ada WA gitu ya. Itu kan salah satu aplikasi IT ya, itu untuk mempermudah untuk kolaborasi secara bersama-sama. Edmodo, kemudian Zoom ini juga begitu ya, dan sebagainya. Nah, apa itu sistem? Dan sistem informasi ada terdiri dari dua kata gitu ya, satu sistem, satu informasi. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah sebuah sekumpulan dari komponen-komponen yang saling saling berinterelasi ya. Jadi yang saling terkait gitu ya. Kemudian clearly defined boundary. Jadi dengan batasan
yang jelas ya, yang definisikan secara jelas. Jadi batasannya jelas mengenai sebuah sistem itu. Kemudian working together to achieve a common set of objectives. Jadi bekerja bersama-sama. Jadi antar komponen-komponen yang ada dalam sistem itu bekerja bersama-sama untuk mencapai common set of objectives. Jadi mencapai sekumpulan tujuan yang dirumuskan gitu ya. Jadi bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Gitu. Nah, sistem itu ada 3 fungsi dasar. Pertama input, proses, dan output. Input itu sesuatu yang diinputkan atau dimasukkan di dalam sistem untuk diproses, gitu intinya. Kemudian misalnya kalau komputer sistem informasi atau aplikasi gitu ya. Misalnya kalau kita ke Indomaret gitulah katakan gitu, ada sistem kasir. Nah, yang diinputkan adalah data-data mengenai pembelian. Jadi data dari barang-barang yang sudah dibeli oleh seseorang gitu diinputkan ke dalam sistem. Kemudian processing ini adalah proses transformasi yang mengkonvert, yang memproses input menjadi output. Gitu. Output. Nah, yang ketiga adalah output. Output ini involves transferring elements that have been produced by the transformation process to their ultimate decision. Jadi sesuatu yang menjadi luaran dari yang diproses di dalam sebuah sistem gitu ya. Nah, misalnya kalau sistem informasi ya sebuah informasi. Jadi kalau dalam sistem informasi itu inputnya adalah data, kemudian diproses oleh sebuah hardware dan software gitu ya, dengan semacam programming tertentu, algoritma tertentu, maka menjadi sebuah output. Outputnya adalah sebuah informasi ya. Nah, bisnis ini juga merupakan sebuah sistem ya. Jadi dalam sebuah bisnis ini artinya begini, bisnis itu tidak harus selalu proses yang menghasilkan uang ya. Jadi pemerintahan ini, jadi kalau bisnis dalam bahasa Indonesia itu memang maknanya lebih kepada sesuatu yang menghasilkan profit secara finansial ya. Tapi kalau bisnis dalam bahasa Inggris itu maknanya adalah urusan atau keperluan gitu. Jadi bisa tidak hanya urusan yang terkait dengan uang, tapi juga urusan yang terkait dengan misalnya pemerintahan, kemudian sosial gitu ya. Itu juga bisnis juga gitu, bisnis ya, dalam bahasa Inggris. Sosial kan non profit ya. Nah, kalau dalam sebuah bisnis ini ada beberapa stakeholder dalam lingkungan bisnis. Ini ada komunitas, kompetitor, kemudian ada customer, ini ya, ada stockholders ya. Stockholders ini pemegang saham, kemudian labor unions. Labor union ini adalah serikat pekerja, kemudian financial institution, institusi finansial, supplier, kemudian government agencies. Government agencies itu adalah pihak pemerintahan ya, sebagai regulator. Nah, selanjutnya di dalamnya itu ada economic resources, business processes, goods and services. Jadi inputnya adalah people, money, material, machines, land, facilities, energy, information. Processingnya adalah market, develop, produce, and deliver products and services, support customers, kemudian proses-proses lain. Jadi outputnya adalah goods and services. Jadi sebuah produk atau layanan. Jadi
Ada produk, ada layanan, ada pembayaran, kontribusi, informasi, dan sebagainya. Nah ini diproses dalam sebuah sistem informasi gitu ya. Dan sistem informasi ini ditangani oleh, dikontrol oleh manajemen, pihak manajemen, gitu ya. Misalnya divisi IT kalau dalam perusahaan atau instansi gitu ya. Apa namanya? Jadi pihak manajemen ini mengontrol sistem informasi yang terdiri dari input, input yang berupa ini tadi, people, orang, uang, material, mesin, land, facilities, energy, information ya. Informasi arti maksudnya. Kemudian diproses, kemudian keluarannya dalam bentuk ini. Nah, feedback ini maksudnya sistem informasi bisa memberikan feedback gitu. Jadi dua arah ini maksudnya pihak pihak manajemen bisa mengontrol sistem informasi, kemudian memberi input, memproses gitu ya. Sistem informasi juga bisa memberikan feedback kepada manajemen dalam bentuk reporting. Kemudian apa itu sistem informasi ya? Nah, ada banyak orang yang salah memahami, yaitu sistem informasi itu banyak yang disalahpahami. Sistem informasi itu hanya terbatas pada sebuah aplikasi sistem informasi, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi aplikasi sistem informasi akuntansi, aplikasi sistem informasi kepegawaian, aplikasi sistem informasi misalnya pergudangan, aplikasi sistem informasi akademik dan sebagainya. Padahal tidak sempit itu. Jadi yang namanya sistem informasi itu adalah kombinasi yang terorganisir ya, dari people, orang, hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, communication networks, jadi jaringan-jaringan komunikasi. Kalau dalam komputer itu nanti ada jaringan, kalau sekarang pakai WiFi ya, atau kabel, gitu. Kemudian data resources, sumber-sumber data, kemudian policies and procedures, jadi policy, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur ya, atau SOP gitu ya. Nah, sistem informasi ini menyimpan, mengambil, mentransformasi, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, apa bedanya sistem informasi dan teknologi informasi? Banyak orang yang menganggap ini adalah sama. Jadi sebenarnya ini berbeda. Jadi kalau sistem informasi itu adalah all the components and resources necessary to deliver information and function to the organization. Jadi semua komponen-komponen dan sumber daya yang digunakan untuk mendeliver informasi dan fungsi-fungsi untuk sebuah organisasi gitu ya. Kemudian kalau IT ini adalah hardware, software, jaringan, data manajemen data. Ini adalah IT. Jadi IT ini adalah part of ya, bagian dari sistem informasi. Nah, dalam teorinya sistem informasi bisa berbasis paper ya. Tapi untuk yang sekarang ini kita computer based information system. Jadi sistem informasi berbasis komputer. Ini adalah IX Knowledge Framework for Professional. Jadi framework untuk
framework sistem informasi untuk profesional, apa namanya, orang yang praktisi lah gitu. Jadi sistem informasi ini ada untuk memahami sistem informasi gitu ya, seorang profesional atau seorang nantilah kita semua ini yang lagi kuliah MM gitu ya, perlu memahami tantangan-tantangan dalam proses manajemen, kemudian perlu memahami teknologi informasi, perlu memahami dari konsep-konsep dasar, dan perlu memahami proses-proses pengembangannya serta aplikasi dalam bisnis atau aplikasi dalam apa namanya yang terkait. Jadi bisnis ini sekali lagi tidak hanya sesuatu ini ya, sesuatu yang apa namanya terkait dengan profit ya, cash money enggak, tapi juga misalnya di pendidikan, di pemerintahan, di bidang sosial dan sebagainya. Jadi bagaimana mengaplikasikannya itu. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ya misalnya foundation konsep dasar ya, bagaimana tentang fundamental behavior, perilaku fundamental. Jadi terkait dengan misalnya orangnya, perilaku orang. Dalam sebuah organisasi misalnya diinstal sebuah sistem informasi yang canggih itu belum tentu bisa mengubah situasi dan kondisi, karena apa namanya belum tentu membawa kesuksesan dalam proses organisasional. Kenapa? Karena itu juga bergantung pada perilaku dari orangnya, misalnya gitu. Kalau orangnya kulturnya itu sulit berubah, gitu ya, yang biasa misalnya nggak pakai komputer atau nggak pakai laptop, pakai mesin ketik misalnya dulu atau tulisan tangan, terus kemudian dipasang komputer, internet, sistem informasi, pakai IT dan sebagainya itu, tapi orangnya tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau diberi training, tidak mau berubah, juga akan sama. Jadi perilaku menjadi sangat penting. Kemudian secara teknikal ya, cara teknis, bagaimana mengoperasikan komputer, mengoperasikan misalnya internet dan sebagainya. Secara konsep bisnis, kemudian manajerial konsepnya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah IT, Information Technology. Jadi ini terdiri dari hardware, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet kalau sekarang ini. Ini yang paling dasar ya. Jadi perangkat teknologi informasi yang paling dasar. Yang ketiga adalah business application. Jadi aplikasi bisnisnya seperti apa. Jadi penggunaannya itu seperti apa dalam sebuah organisasi gitu ya. Itu juga perlu diketahui oleh ini calon-calon manajer ini ya, yang kuliah di MM ini kan calon-calon manajer di instansinya masing-masing gitu ya. Kemudian yang keempat adalah development processes, jadi bagaimana merencanakan, mendevelop, kemudian mengimplementasikan sistem informasi untuk mendukung proses-proses bisnis atau proses-proses pekerjaan yang ada di organisasi kita. Selanjutnya yang kelima adalah manajemen challenges. Jadi tantangan-tantangan manajemen. Jadi bagaimana tantangan-tantangan yang muncul itu dalam manage IT secara efektif dan secara etis. Ya. Jadi tidak mudah juga untuk jadi kalau menggunakan IT itu juga ada tantangannya gitu ya, tantangan secara teknis, secara etis dan sebagainya. Makanya perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan IT itu tidak semuanya berhasil meningkatkan profit ya, karena memang banyak tantangannya. Kemudian fundamental rules of IS in business. Jadi peran
peran-peran fundamental dari sistem informasi di dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah support of business processes and operations. Jadi mendukung proses-proses bisnis dan operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dan manajer. Yang ketiga, mendukung strategi untuk competitive advantage. Jadi berkompetisi dengan supaya perusahaan kita, instansi kita, organisasi kita, mungkin kalau kita punya usaha itu lebih bisa kompetitif ya dengan adanya sistem informasi. What does IS do for a business? Jadi apa yang dilakukan sistem informasi dalam sebuah bisnis ya? Tadi ya, ini sudah ya tadi ya penjelasannya. Ini gambarnya sebuah piramid ya. Jadi yang pertama ini mendukung proses-proses bisnis dan operasional, kemudian mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis dan organisasi, kemudian mendukung supaya lebih kompetitif lah. Nah, ini tren dalam sistem informasi. Jadi tahun 50 sampai 60-an ini sistem informasi ini terkait dengan data processing. Jadi electronic data processing, bagaimana transaction processing, proses-proses transaksi, kemudian pencatatan record, ya. Pencatatan record itu jadi data-data kita simpan gitu ya. Kemudian aplikasi akuntansi secara tradisional ya. Itu tahun 1950 sampai 1960. Kemudian tahun 1960 sampai 70-an ini meningkat menjadi manajemen reporting. Jadi bagaimana manajemen information system itu digunakan untuk memanage laporan. Jadi report itu kan laporan. Jadi laporan-laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi misalnya laporan mengenai penjualan, laporan mengenai kepegawaian, misalnya laporan mengenai pembelian, supplier, gudang, dan sebagainya. Naik lagi tahun 1970 dan sampai 80 ini berkembang menjadi decision support system. Ya. Ini jadi decision support system ini mendukung pengambilan keputusan manajerial secara otomatis lah gitu. Jadi misalnya contoh misalnya begini, kalau sebuah perguruan tinggi misalnya nih, tapi ya misalnya perguruan tinggi atau perusahaan gitu ya, buka lowongan pekerjaan, kemudian yang mendaftar 10.000 gitu ya. Kalau diseleksi secara manual satu-satu itu butuh waktu yang lama, ribet gitu ya. Nah, juga tidak efisien dan tidak efektif gitu. Karena misalnya diseleksi secara manual oleh orang itu kadang orang ngantuk ya. Ngantuk, ada kesalahan gitu ya, terlewat dan sebagainya. Nah, dengan decision support system itu bisa ya tinggal diinputkan aja misalnya IPK-nya berapa, kemudian pengalaman kerjanya apa dan sebagainya. Nanti akan diproses secara otomatis oleh sebuah sistem yang namanya decision support system, sistem pengambilan keputusan. Itu kemudian misalnya diambil dari 10.000 itu diambil misalnya 50 misalnya. Terus kemudian di ranking secara otomatis ya. Jadi yang nilainya paling bagus itu nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi bisa melakukan pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, kemudian tahun 80 sampai 90 ini bergerak menjadi strategic and user support. Jadi end user computing system, executive information system, expert system, strategic information system. Jadi end user computing system ini adalah sistem komputer yang mendukung end user, jadi pengguna untuk kolaborasi secara kolaborasi kerja gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas. Kalau executive information system itu
ini sistem informasi yang untuk top management, direksi gitu ya. Kemudian expert system itu gini, jadi misalnya expert sistem pakar. Jadi misalnya ada gejala-gejala, misalnya penyakit apa, misalnya penyakit jantung misalnya. Gejalanya tinggal dimasukkan dalam sebuah sistem, gejalanya A, B, C, D, dan seterusnya itu. Kemudian nanti diklik, nanti keluar, oh Anda terindikasi ada penyakit jantung, koroner misalnya. Gitu. Atau penyakit lainnya misalnya. Jadi itu adalah expert system. Ya. Kemudian strategic information system ini adalah sistem informasi yang ya, jadi sistem informasi yang mendukung untuk bagaimana supaya lebih kompetitif lah. Gitu. Kemudian 90 sampai 2000 ini muncul e-commerce, ya, e-commerce system. Terus kemudian sekarang misalnya kita lihat misalnya banyak marketplace, ya. Marketplace, kemudian bahkan sekarang muncul fintech yang kemarin saya jelaskan di minggu lalu ya, pakai mobile banking lah, mobile banking dan sebagainya. Nah ini sudah saya jelaskan ya. Operation support system. Ya ini, jadi operation support system ini adalah sistem yang mendukung operasional ya. Jadi misalnya kalau di pabrik itu kan ada sistem produksi, sistem yang mendukung produksi ya. Gitu. Jadi kelihatan misalnya hari ini produksinya berapa. Misalnya kalau di Indofood misalnya yang memproduksi Indomie misalnya itu kan ada sistemnya itu yang jadi kelihatan siapa saja operatornya, kemudian produksinya berapa hari ini, mesinnya yang dipakai mesin apa saja dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian tipe-tipe, nah ini tipe-tipe dari operation support system ini ada transaction processing system. Jadi contohnya sales processing ya. Jadi yang tadi misalnya kasir Indomaret gitu ya. Sistem pergudangan, sistem akuntansi itu ini namanya transaction processing system. Kemudian proses control system ini memonitor dan mengontrol proses-proses fisikal ya. Contohnya petroleum refinery use sensors to monitor chemical processes. Jadi misalnya dalam proses produksi apa ya, misalnya gas gitu ya. Atau petroleum itu perminyakan ya. Itu kan ada proses-proses yang digunakan untuk memproduksi misalnya pertalit gitu ya atau apa gitu. Nah, itu ada sistem yang digunakan untuk memonitor proses-proses yang untuk memproduksi tersebut. Enterprise Collaboration System ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kolaborasi, kerja secara kolaborasi, misalnya lewat email, lewat video conference, lewat WA, dan sebagainya. Sekarang kita sudah ada pergeseran ya. Jadi, karena adanya perkembangan teknologi informasi, jadi terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu ya, misalnya kita punya rekan kerja di ruangan yang di samping kita misalnya, kita misalnya ke pimpinan gitu, kita nggak enak kalau misalnya lewat email atau lewat SMS atau lewat telepon atau lewat WA gitu. Dulu nggak ada WA ya. Nah, kita harus datang gitu ya, walaupun sebenarnya dekat misalnya ke lantai 2 ya. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi informasi, kadang perilaku itu sudah berubah ya. Jadi cukup lewat japri. Jadi nggak perlu ketemu orang, lewat japri itu sudah cukup. Gitu. Sekarang malah kita nggak perlu meeting-meeting, rapat-rapat itu sudah bisa kita lakukan lewat video conference ya.
Jadi apa namanya? Saya misalnya beberapa misalnya saya di jurusan misalnya sekarang ini kita kalau rapat-rapat pakai Zoom, gitu, kayak Zoom. Kemudian misalnya saya ada tim penelitian juga pakai cukup komunikasi lewat apa namanya IT gitu ya. Jadi ya padahal yang satu di Sidoarjo, satu di Tuban, satu di mana gitu. Itu bisa terrealisasi. Kemarin misalnya saya meeting macam-macam, satu di Sidoarjo, satu di Kediri, satu di Solo, kemudian ada yang di Jombang, ada yang di luar negeri, di Inggris, ada yang di Jerman, macam-macam. Itu cukup dengan Zoom meeting ya. Jadi sangat efisien adanya video conference. Kemudian two ways to process transaction. Jadi batch processing. Jadi dua cara untuk memproses transaksi. Batch processing. Jadi ini memproses secara batch, ya. Jadi mengakumulasikan transaction over time and process periodically. Jadi menghitung secara akumulatif transaksi yang terjadi dalam sebuah periode. Misalnya bank processes all checks received in a batch at night. Jadi misalnya ada misalnya sebuah bank itu memproses cek-cek yang masuk, gitu ya. Yang masuk di satu hari ini gitu. Nah, itu diproses. Itu batch processing. Ada juga yang online processing. Jadi proses transaksi dilakukan secara langsung ya. Misalnya lewat ATM misalnya, itu secara online ya. Jadi langsung. Nggak perlu harus menunggu satu hari baru diproses. Kan enggak. Kita kan enggak seperti itu kalau pakai ATM gitu ya. Jadi begitu kita masukkan kartu, kita proses, kita pencet menu-menunya, misalnya ngambil uang 100.000 maka langsung diproses. Tidak perlu harus nunggu satu hari baru diproses. Nah, ini manajemen support system. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Barangkali ada yang kurang paham atau ada yang mau dikomentari, silakan. Bebas. Kalau mau bertanya tidak harus menunggu di akhir sesi ya. Nah, siap, Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Daripada ngantuk, mohon maaf ini Ya, saya silakan, Pak. bertanya. Ya. Tadi saya tertarik dengan statement panjenengan berkaitan dengan tidak semua penggunaan IT sistem atau teknologi informasi atau sistem informasi teknologi ini bagi perusahaan tertentu itu tidak kemudian menjadikan perusahaan tersebut itu tingkat profitnya itu tidak berkembang dan grow. Maksudnya seperti apa, Bapak? Mohon penjelasan. Iya, jadi banyak kasus sebuah perusahaan misalnya itu sudah investasi IT cukup besar, jadi beli perangkat IT, kemudian beli software dan sebagainya, tapi ternyata profitnya tidak meningkat gitu ya. Nah, itu bisa jadi ada banyak faktor. Misalnya tadi itu orang-orangnya tidak mau berubah, jadi sulit untuk berubah. Yang biasanya tidak menggunakan sistem formasi, kemudian terbiasa manual, itu kemudian diajak ke sistem komputerisasi sulit misalnya, gitu ya. Kemudian nah yang paling penting gini ya. Jadi sistem informasi itu hanya tools ya, hanya tools. Jadi perlu didukung oleh paling penting itu misalnya gini, oleh pimpinan, ya, komitmen dan kebijakan pimpinan. Jadi misalnya e-government misalnya, e-government gitu ya. Di beberapa daerah e-government
electronic government itu kan salah satu implementasi sistem informasi di bidang pemerintahan. Gitu ya. Itu di beberapa daerah yang sukses, itu biasanya ada komitmen pimpinan, ada komitmen dan dukungan pimpinan untuk mensukseskan implementasi sistem informasi dan IT di pemerintahan. Gitu. Termasuk misalnya di perusahaan juga begitu. Jadi kalau misalnya hanya beli perangkat, kemudian diinstal, kemudian dibiarkan tanpa ada kebijakan yang jelas, arah yang jelas, itu juga tidak akan efektif. Apa namanya? Misalnya gini, sudah investasi misalnya untuk sistem informasi pemasaran, misalnya sistem informasi pemasaran. Di dalam sistem informasi marketing itu ada misalnya jadi mencatat perilaku karakter dan perilaku customer misalnya. Nanti database karakter dan perilaku dan preferensi customer itu nanti dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan pemasaran misalnya. Tapi itu tidak digunakan oleh misalnya orang bagian pemasarannya, dibiarkan aja gitu. Nah, akhirnya kan juga tidak bermanfaat. Contoh lain misalnya sistem informasi penjualan. Jadi kalau perusahaan punya sistem informasi penjualan, itu ada data-data penjualan. Nah, harapannya itu nanti kan ada report atau laporan mengenai misalnya mobil ya, berapa penjualan mobil tahun 2020 misalnya. Misalnya berapa jumlah penjualan mobil Innova, berapa jumlah penjualan mobil Terios, misalnya Avanza dan sebagainya misalnya gitu ya. Terus ada grafiknya itu. Nah itu kalau tidak digunakan, maka juga sama saja tidak efektif gitu ya. Jadi kita berharap misalnya dari tren penjualan itu kita tahu bahwa misalnya Innova itu tahun 2020 naik, kemudian Innova itu turun malah gitu. Terus Terios itu malah stabil. Jadi itu menjadi dasar untuk proses pengambilan keputusan di tahun 2021. Misalnya, berarti karena tadi Avanza itu tren penjualannya naik, maka digencarkan gitu ya, penjualan Avanza. Karena Innovanya turun, maka berarti perlu dicari strategi-strategi khusus supaya Innova bisa naik tren penjualannya. Jadi begitu Pak, mungkin penjelasan saya. Semoga bisa menjawab ini. Jadi, Pak. Ya silakan. Ya Pak, dilanjut dulu Pak, nanti saya mau tanya Pak. Ya. Jadi sekali lagi di dalam sistem informasi, dalam kajian sistem informasi itu teknologi itu hanyalah salah satu faktor kesuksesan. Jadi karena ada komponen-komponen yang lain yaitu tadi itu orang, organisasi, terus prosedur, kebijakan, prosedurnya apakah mendukung atau tidak, lingkungannya mendukung atau tidak, organisasinya mendukung atau tidak, dan sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya atau komentar? Saya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, dengan adanya sistem informasi itu kan dapat memudahkan kita untuk semua sistem kan ya Pak. Itu kan sisi positifnya ya Pak. Bagaimana dengan sisi negatifnya dengan sistem informasi tersebut? Sistem informasi manajemen ini Pak. Apakah ada sisi negatifnya juga Pak? Terima kasih. Sisi negatifnya apa ya? Kalau gini ya, jadi misalnya kalau saya sih merasa lebih banyak sisi positifnya, tapi memang ada efek-efek misalnya gini.
sistem informasi itu misalnya dalam 2 perusahaan, kan ada sistem informasi yang terhubung secara online. Gitu ya. Jadi positifnya kan apa namanya, distribusi informasi dan data itu menjadi lebih cepat, misalnya melalui email, melalui jaringan, gitu ya, melalui WA dan sebagainya. Tapi mungkin ya itu mempengaruhi apa namanya interaksi sosial. Jadi sekarang ini misalnya apa namanya, kita cukup kirim dokumen atau kirim misalnya materi kuliah gitu ya, atau info apa namanya, informasi perkuliahan kan lewat WA, lewat Edmodo, lewat aplikasi informasi gitu ya. Jualan misalnya kita bisa beli lewat apa namanya, marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sehingga kita tidak bertemu dengan fisik. Jadi tidak bertemu dengan fisik itu mungkin apa namanya, kadang ada rasa apa namanya, mungkin kadang ada apa namanya, kedekatan menjadi berkurang lah secara psikologis. Jadi ketemu orang menjadi berkurang gitu ya. Contoh misalnya paling gampang, misalnya dulu Idul Fitri misalnya itu kan perlu datang gitu. Sekarang karena sudah ada email, sudah ada WA, cukup lewat WA itu sudah dianggap cukup gitu ya. Nah itu ada apa namanya, pergeseran perilaku dan budaya. Toleransi, Gitu. Pak. Kenapa? Maksudnya toleransinya kita itu juga berkurang sesama tali persaudaranya kita gitu Pak, yang biasanya bertemu tapi kita lewatnya online itu ya Pak. Ya, ya saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan, mungkin ada pergeseran atau pengurangan ya. Tapi mungkin ada perubahan dalam bentuk yang lain. Jadi ekspresi apa namanya, interaksi sosial, hubungan sosial, persaudaraan sosial itu mungkin apa namanya, ada perubahan. Gitu, seperti itu ya. Terus apa lagi ya negatifnya ini? Apa namanya? Ya memang apa namanya, butuh investasi biaya ya. Jadi butuh investasi biaya. Tidak jarang ya untuk yang high tech yang memang mahal gitu. Jadi tapi itu kalau tergantung sih, dianggap sebagai investasi atau sebagai apa namanya, pengeluaran gitu ya. Itu sih. Silakan kalau bagi yang lain barangkali bisa menambahkan. Kita sharing aja ya. Jadi ini karena mahasiswanya sudah beda dengan S1 ya. Kalau S1 itu kan apa namanya, masih muda-muda. Kalau ini kan sudah senior-senior. Jadi sudah pengalaman. Jadi apa namanya, kalau saya ada yang kurang bisa ditambahkan dengan yang lain. Dan berbagi. Pak, Ya, silakan. Bisakah juga begini ya Pak? Dengan adanya sistem informasi manajemen itu kan dari segi kan ada Pak sistem manajemen keuangan, sistem informasi manajemen keuangan itu Pak, untuk memudahkan suatu lembaga atau instansi tersebut dapat apa ya Pak, mempermudah dalam mencatat laporan keuangan baik suatu lembaga maupun perusahaan ya Pak. Nah, untuk annual report atau yang biasanya ada kan Pak perusahaan yang terbuka dan tertutup. Misal ada ada suatu problema atau ada seseorang yang bisa anggaplah itu seperti hacker itu Pak. Itu kan biasanya yang biasanya perusahaan itu tertutup bisa apa ya Pak, kebuka oleh adanya teknologi seperti ini gitu Pak. Ya, Itu bagaimana Pak? Apakah itu juga bukan sisi negatifnya juga ya Pak? ya itu potensial apa namanya, potensi bahaya ya. Jadi memang ada kasus-kasus yang misalnya sistem informasinya dibobol gitu ya, oleh apa namanya, oleh hacker gitu ya. Itu ya memang itu terjadi. Jadi makanya sistem keamanannya harus bagus. Misalnya password ya.
password. Username sama password itu nggak boleh di-share. Kadang gini ya, saya di berbagai instansi itu kadang-kadang ya lucu, aneh tapi nyata gitu, lucu tapi nyata. Jadi username sama password itu ditempel di komputernya gitu, benar nggak ini? Jadi ditempel di komputernya gitu, apa namanya, username, username-nya apa, password-nya apa. Gitu. Maksudnya sih baik supaya orang lain bisa, kalau dia nggak masuk gitu, orang lain bisa masuk ke sistem itu. Tapi kan itu juga apa namanya berbahaya gitu ya. Jadi nanti orang yang tidak punya wewenang itu bisa masuk ke sistem, kemudian bisa mengubah, bisa menghapus data yang ada di sistem, itu kan berbahaya. Jadi banyak itu di instansi-instansi itu. Jadi saya beberapa kali ketemu gitu kan ditempel gitu. Passwordnya ini, username-nya ini gitu. Termasuk misalnya gini, hati-hati dengan membuat password. Misalnya password kita itu punya kecenderungan password kita itu apa namanya, huruf atau angka yang mudah kita ingat. Contohnya apa? Contohnya misalnya tanggal lahir, ya, betul nggak? Tanggal lahir. Kemudian misalnya nama keluarga, nama suami, nama anak, nama pacar, nama orang tua, siapa. Kemudian tempat lahir, atau ya sesuatu kata atau angka yang mudah kita ingat. Nah, itu juga berpotensi untuk dibobol juga. Gitu. Jadi harus hati-hati membuat password, jangan membuat password yang kira-kira orang bisa gampang dan mudah menebaknya. Ya, jadi memang potensi itu ada Mbak. Tapi itu juga ada anunya, juga ada secara sistem juga ada security-nya. Jadi kalau di IT itu ada security system yang menjaga itu. Nah, bicara keamanan sistem itu begini. Semakin longgar keamanan, semakin apa namanya? Semakin gampang kita sistem keamanannya. Jadi itu biasanya sistemnya semakin longgar. Tapi semakin ribet kita misalnya mau masuk ke sistem. Misalnya sekarang ya Facebook ya. Facebook itu menggunakan namanya two authentication factors system. Jadi ada 2 tahap untuk autentikasi. Itu ribet kan? Jadi harus pertama masukkan password, kemudian ada lagi konfirmasi ke apa namanya, dikirim kode, kodenya nanti dientrikan lagi dan sebagainya. Itu semakin ribet buat pengguna. Tapi itu semakin aman buat sistem kita. Jadi itu 2 sisi yang harus ini, 2 sisi yang apa namanya, yang saling ada konsekuensinya. Ada lagi, silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Kita kuliahnya ngobrol aja gini ya, daripada satu arahan, biar nggak nanti. Saya kalau iya Pak. Iya, saya kalau gimana? Ya silakan. Mungkin menambah sedikit dari apa yang disampaikan Mbak Khalifah tadi, Bapak, mengenai kelemahan SIM ya, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, apa yang disampaikan tadi sudah mencakup juga. Terus apa yang disampaikan dengan Mbak Khalifah tadi memang sudah tepat. Mungkin selain itu juga di penggunaan SIM ini, sistem informasi ini akan terjadi kalau dalam suatu perusahaan juga akan terjadi pengurangan tenaga kerja juga kan gitu Pak. Jadi yang semulanya seperti anggaplah di jalan tol aja. Sekarang jalan tol sudah tidak menggunakan tenaga manusia kan gitu. Ya, jadi betul. Sudah menggunakan IT semua. Jadi dari itu juga sudah ada pengurangan. Ya, selain itu ketergantungan kita ke SIM sendiri itu malah mungkin itu akan menjadi
justru akan menjadi kelemahan bagi kita. Soalnya ketika kita sudah nyaman, sudah enak dengan adanya IT ini, adanya sistem informasi ini, kita malah terlalu enak gitu, hingga akhirnya ketika ada sesuatu masalah atau terkait sinyal lah, terkait apa, kita akan kelimpungan sendiri. Jadi akan menjadi ketergantungan sendiri bagi pribadi si pengguna sendiri. Itu saja sih Pak kalau menurut saya. Okay. Ya. Oke. Ini Bapak menambahi juga Bapak mengenai tadi perbedaan antara SIM dengan sistem informasi sama teknologi informasi ya Bapak. Awalnya memang saya menganggapnya itu sama Bapak gitu. Jadi kalau sistem mungkin lebih luas kan gitu ya Pak. Cuma gini, untuk sistem informasi dengan teknologi informasi menurut saya kayaknya sudah sama, itu penggunaannya juga sama gitu. Mungkin lebih dijelaskan lagi lebih konkretnya gitu Bapak dari segi perbedaannya. Iya, jadi itu tadi. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Perbedaannya, jadi kalau kita bicara sistem informasi itu ada beberapa komponen. Jadi ada orang, ada organisasi, ada prosedur, kemudian ada teknologi, ada juga yang lain, faktor-faktor yang lain, misalnya budaya, faktor ekonomi, sosial politik dan sebagainya. Itu mempengaruhi teknologi yang digunakan. Jadi kalau kita bicara sistem informasi itu adalah sesuatu yang holistik gitu, sesuatu yang holistik. Jadi memang gini, banyak orang yang misalnya kita lihat di toko-toko komputer misalnya, sistem informasi akuntansi. Itu adalah aplikasinya saja. Tapi kalau kita bicara sistem informasi secara luas itu ada faktor-faktor lain, ada komponen-komponen lain yang tadi saya sebutkan itu, orang, prosedur, SOP, dan sebagainya. Nah, kalau IT itu adalah hardware, software, hardware itu perangkat keras, software, perangkat lunak, jaringan, kemudian manajemen datanya. Jadi perangkatnya itu IT-nya itu. Jadi dalam sebuah organisasi itu IT itu kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Ketika misalnya ada komputer misalnya, ada aplikasi sistem informasi akuntansi misalnya di dalamnya, itu kan nggak bisa dibiarkan gitu kan, nggak bisa jalan sendiri kan. Harus ada dukungan orang yang menguasai, orang yang punya literasi IT, orang yang bisa mengoperasikan IT, orang bisa mengoperasikan aplikasi sistem informasi itu, gitu ya. Kemudian ada dukungan, kemudian ada dukungan kebijakan prosedur, gitu ya. Jadi ada payung hukum, sekarang itu misalnya untuk e-government misalnya ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu harus ada payung hukum dari misalnya bupati, gubernur, atau pimpinan instansi. Beli software aja mahal-mahal, beli aplikasi sistem informasi mahal-mahal, tapi tidak ada arahan dari pimpinan juga biasanya nggak jalan. Terus tadi yang pertama mengenai tadi manfaat ya, apa namanya? Saya lupa apa tadi yang pertama Mbak, mengenai ini ya. Oh ya, apa namanya? Dengan adanya teknologi ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang seperti tol gitu ya. Seperti tol. Iya betul. Jadi dan ada ketergantungan gitu ya. Betul, memang ada. Sekarang ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Ya. Yang hilang misalnya petugas di tol. Gitu ya. Sekarang pakai e-tol. Kemudian loper koran. Ya. Loper koran itu sekarang sudah berkurang karena
masih ada mungkin tapi sangat jarang. Karena sekarang banyak orang mau baca berita ya tinggal buka aja detik.com misalnya. Atau sekarang lewat sosial media juga banyak gitu ya. Terus jadi sangat gampang, jadi sudah nggak perlu lagi loper koran. Paling untuk yang koran kertas itu yang biasanya orang-orang tua gitu ya. Orang tua itu yang masih baca koran kertas gitu. Kemudian apalagi yang hilang ya, banyak operator-operator mesin misalnya sekarang diganti dengan software otomatis. Kalau manajer Pak, jurusan manajemen Pak. Makanya manajer juga bisa potensi hilang juga gitu ya. Sama dengan dosen, guru kan juga ada potensi hilang, ganti dengan apa namanya e-learning gitu. Itu tergantung makanya perlu ada tambahan kompetensi ya, kompetensi IT lah. Karena ke depan memang tidak bisa dihindari karena ada perkembangan teknologi informasi. Ada ketergantungan. Nah, belum itu ya. Tapi juga ada profesi-profesi baru yang muncul misalnya. YouTuber misalnya. Dulu nggak ada gitu. Kalau saya kecil dulu ditanya apa cita-citanya gitu. Dengan jawabnya kalau nggak dokter, tentara, guru gitu ya. Apalagi polisi dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kan kalau ditanya anak-anak kita kan kalau ditanya kan jadi YouTuber gitu ya, jadi gamer gitu. Enggak, jadi YouTuber gitu. Dan YouTuber sekarang bisa kaya karena jadi YouTuber gitu ya. Terus jadi gamer, jadi orang dulu main game itu kesannya negatif gitu. Tapi sekarang gamer juga bisa menjadi sebuah pekerjaan gitu. Terus apa lagi? Jadi banyak juga pekerjaan yang muncul ya. Yaitu fenomena yang tidak bisa kita kita hindari. Makanya kita perlu menyesuaikan diri gitu. Bahkan tidak hanya pekerjaan yang hilang, bisa jadi nanti ke depan gedung-gedung itu kan juga gedung-gedung sekolah itu sudah kosong. Mungkin kampus perguruan tinggi nanti UTM sekarang ini misalnya UTM ini kan kampusnya kosong gitu. Karena selama pandemi kan semua online. Semua serba daring Pak ya, serba daring. Semua serba daring. Nggak ada pasar, nggak ada mall, nggak ada tempat hiburan itu. Ya, pasar masih ada Pak. Iya. Jadi mall sekarang kan sudah banyak yang ini ya, sudah berganti diganti menjadi Tokopedia gitu ya, ganti Shopee gitu ya. Shopee ya Pak. Blibli gitu. Jadi ke depan mungkin gedung sekolah, gedung-gedung itu diganti menjadi server-server gitu. Dan itu tidak mustahil terjadi. Makanya dan itu sangat membantu kan. Jadi misalnya orang dulu kalau mau bisnis itu harus sewa tempat gitu, sewa kios gitu yang cukup mahal gitu. Tapi sekarang dengan adanya WA, dengan adanya sosial media, dengan adanya GoFood, GrabFood, macam-macam itu, banyak industri-industri rumahan yang muncul gitu. Contoh misalnya di perumahan saya di Sidoarjo ini, banyak yang di masa pandemi itu buka warung rumahan. Jadi cukup pasang banner di depan rumah, kemudian bikin grup kebetulan di satu RW, satu perumahan itu bikin grup bisnis online di WA gitu. Terus kemudian ibu-ibunya, kebanyakan ibu-ibu bisa bisnis memasarkan masakan, pakaian, pokoknya segala macam barang itu lewat grup WA itu. Dan itu ekonomi sudah berputar di situ. Modalnya nggak ada, modalnya cuma banner aja kita pasang di depan rumah gitu, supaya tahu. Atau kadang juga nggak ada bannernya gitu. Nah itu sangat bagus sekali. Apakah ada ketergantungan? Ya, jadi
misalnya jangan jauh-jauh lah, misalnya orang-orang IT seperti saya ini kan nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa lepas dari apa namanya IT, nggak bisa lepas dari komputer, laptop, karena memang pekerjaannya menuntut demikian. Jadi satu hari misalnya saya mungkin lebih dari 10 jam di depan laptop atau gadget, gitu, karena memang pekerjaannya menuntut demikian gitu. Jadi kalau internet mati itu bingung gitu. Nah, kemudian apa namanya kalau HP ketinggalan, nah ini ada fenomena menarik ya. Saya mau tanya ini, Ya, Pak. bagi apa namanya bapak dan ibu-ibu ini kira-kira lebih berat mana? Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Dompet, Pak. Dompet. HP, Pak. HP. Yang ketinggalan dompet alasannya kenapa? Bisa shopping gitu. Nggak bisa shopping. Kalau ketinggalan HP alasannya apa? Untuk menghubungi itu, Komunikasi, Pak. Komunikasi ya. Tinggalan dompet, Pak. Tinggalan Iya. dompet. Tinggalan Masih ngajak temen, Pak. Ketinggalan dompet itu punya HP lagi berarti itu, Pak. Nah, bisa e-money, bisa ngajak temen, Pak. Iya, betul, betul. Tinggalan dompet ada m-banking, Pak. Nah, dengan dompet ada m-banking, jadi tetap bisa belanja gitu ya. Iya. Iya, jadi sekarang dompet sudah berubah bentuknya ya. Jadi kalau dulu dompet itu, ya mungkin sampai sekarang juga masih buat dompet ya. Tapi semua ada di HP semua, Pak. Nah, sekarang ada di HP semua gitu ya. Jadi Iya. mau apa namanya? Mau yang dingin-dingin di HP. Mending di HP. Mau beli makanan lewat HP. Bayar listrik lewat HP. Ya. Mau apa saja lewat belanja lewat HP. Betul itu ya. Saya juga melakukan itu gitu. Bayar listrik. Kalau dulu saya masih ingat waktu kecil misalnya disuruh bapak saya bayar listrik itu harus antri panjang gitu ya. Sekarang cukup lewat HP sudah bisa. Nah, itu pergeseran-pergeseran yang memang tidak bisa dihindari. Nah, itu tergantung kita yang bisa memanage gitu. Jadi mengontrol diri itu ya. Jadi jangan sampai bagaimana balance life gitu ya. Jadi hidup secara balance gitu. Jadi secara seimbang di dunia online dan di dunia offline. Saya misalnya saya membatasi karena Senin sampai Jumat misalnya lebih banyak di depan laptop, komputer, gadget. Misalnya Sabtu Minggu itu mengurangi. Jadi kalau nggak perlu amat ya saya nggak buka laptop. Kecuali kalau urgent baru buka laptop. Jadi untuk balance life, untuk hidup yang lebih seimbang. Itu Mbak Bu Hanifa ya. Semoga bisa menjawab ya. Ada lagi yang lain silakan. Ya, ada lagi silakan. Ini lebih enak gini nih kuliah sambil ngobrol gini. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi manajemen support system. Jadi ini adalah sistem yang menyediakan informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Nah, beberapa tipe manajemen sistem ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu ada manajemen information system, ada decision support system, ada executive information system. Tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian nah ini ada juga operational management system, ini ada expert system ya, tadi saya sudah jelaskan. Knowledge management system ini adalah sistem yang digunakan untuk memanage knowledge. Jadi misalnya kalau di perusahaan itu ada
misalnya untuk training karyawan, itu bisa melalui knowledge management system ini. Atau sistem yang menyimpan misalnya prosedur-prosedur kerja, kemudian apa lagi ya, informasi-informasi yang terkait dengan pekerjaan gitu ya. Nah, itu disimpan di sistem yang namanya knowledge management system. Oh, ini classification of IS by scope. Jadi ada functional business system, sistem bisnis fungsional. Jadi contohnya misalnya untuk mendukung accounting, akuntansi, keuangan, marketing gitu ya. Jadi sistem ini berfokus pada operasional dan manajerial aplikasi operasional dan aplikasi manajerial untuk fungsi-fungsi bisnis dasar. Seperti akuntansi, keuangan, marketing gitu. Kalau strategic information system ini untuk yang lebih lebih strategis. Ya. Shipment tracking, pengiriman. Jadi kalau pengiriman itu kan bisa tracking ya, posisinya di mana dan sebagainya. Ada cross functional information system. Saya gitu ya. Ada cross functional information system. Jadi sistem yang mengkombinasikan beberapa tipe sistem informasi. Jadi ini mendukung banyak fungsi. Misalnya kalau di ERP misalnya, Enterprise Resource Planning, yang merupakan gabungan dari berbagai macam informasi. Jadi ada sistem informasi keuangan, produksi, pergudangan, kepegawaian, keuangan, tergabung jadi satu. Itu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Kemudian, nah ini ada beberapa tantangan dan peluang dari IT ya. Tadi yang kita diskusikan tuh sebenarnya kan tantangan dan peluang. Jadi ada beberapa tantangan seperti tadi misalnya ketergantungan, kemudian ada pekerjaan yang hilang dan sebagainya. Tantangannya misalnya, tapi juga ada peluang misalnya ada pekerjaan baru. Gitu ya. Terus kemudian misalnya proses menjadi cepat, ya, nggak perlu ngantri, kemudahan, gitu ya, dan sebagainya, keamanan dan sebagainya, customer puas, ya, ngurus macam-macam menjadi lebih mudah, cepat, ya itu adalah opportunity dari implementasi IT. Kemudian measuring success, bagaimana mengukur kesuksesan sebuah sistem informasi. Yang pertama efisiensi. Jadi apakah implementasi sistem informasi itu meminimalisir cost, waktu, dan use of information resources dan penggunaan sumber daya informasi. Kemudian, jadi gini, misalnya ada orang misalnya di pemerintahan ya, ada sekarang kan ada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Banyak pemerintahan itu yang menginvestasi investasi IT mahal. Tapi ternyata tetap aja ngurus apa-apa ribet gitu ya. Tetap ngurus apa-apa panjang, ribet gitu ya. Berarti itu belum sukses gitu implementasinya. Nah, susah gitu ya. Jadi karena apa? Karena canggih tapi SOP-nya tetap tidak berubah. Jadi SOP-nya tetap panjang. Jadi di di Indonesia ini kan agak aneh ya. Jadi peraturan itu berbasis ketidakpercayaan. Misalnya ijazah gitu, ijazah itu kan sudah ditandatangani masih distempel lagi. Terus kalau legalisir dokumen itu, legalisir itu kan difotokopi,
masih belum boleh ya. Ya, ini termasuk di Trunojoyo juga sama itu. Apa namanya? Fotokopi masih harus ditandatangani oleh orang yang berwenang, kemudian masih harus distempel lagi. Jadi tidak percaya ini 3 kali. Jadi Iya Pak, nggak langsung diambil Pak. ya gitu. Jadi itu memang kulturnya di Indonesia ya. Terus semakin panjang semakin apa namanya? Jadi prosedurnya kalau semakin panjang semakin bagus gitu kalau di Indonesia ya. Semakin sulit semakin bagus gitu. Jadi itu yang banyak terjadi di Indonesia. Apa namanya? Nah itu juga harus kembali ke sini. Itu juga harus kita evaluasi ya. Apakah sistem formasi kita itu berhasil atau tidak untuk meminimalisir cost, waktu, dan resources. Kemudian efektivitas. Efektivitas ini apakah mendukung strategi bisnis, apakah mendukung proses bisnis, apakah sudah apa namanya, meningkatkan apa namanya, kultur dan apa namanya, struktur organisasi, apakah bisa meningkatkan customer business value, profit, dan sebagainya. Jadi itu harus kita evaluasi untuk melihat apakah pembelian perangkat IT, investasi perangkat IT, perangkat sistem informasi itu sudah berhasil atau tidak. Nah ini adalah tahapan untuk membangun solusi sistem informasi. Jadi investigasi, analisis, kemudian dilakukan desain, kemudian dilakukan implementasi dalam bentuk programming, gitu ya. Kemudian melakukan maintenance. Nah ini ethical challenges, jadi tantangan secara etis. Ya. Jadi ada beberapa aplikasi IT, misalnya customer relationship management, human resource management, business intelligence system. Nah ini ada juga potensial apa namanya tadi ya, potensi gangguan. Jadi masalah privasi, masalah informasi yang tidak akurat tadi yang disebutkan tadi ya. Mungkin efek efek negatifnya ya. Polusi, potensi risiko misalnya ada boykot cost customer karena tidak puas misalnya. Ada penghentian kerjaan misalnya. Intervensi pemerintahan, intervensi dari pemerintah. Kemudian bagaimana respon yang diperlukan ya kalau ada kode etik misalnya. Sekarang misalnya gini, berkenaan dengan sistem sosial media. Itu kalau dulu misalnya saya di Inggris itu misalnya di KFC ya itu ada aturan penggunaan sosial media. Jadi dia tidak boleh sembarangan memposting di sosial media yang terkait dengan pekerjaannya. Ya, itu harus diatur. Nah, di kita itu masih belum sampai seperti itu. Ada insentif ini misalnya bagaimana kalau lebih bagus bisa diberikan tambahan insentif, kemudian ada sertifikasi, dapat sertifikat dan sebagainya. Saya lewati aja ini ya. Nah, ini sistem formasi. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi komponen sistem formasi itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi apa namanya? Ini ada people, ya, sumber daya manusia, ada software. Software ini terdiri dari program dan prosedurnya, kemudian hardware, network, dan data. Kemudian di dalamnya ini mengatur mengenai penyimpanan data, kemudian input, proses output, dan kontrolnya. Jadi sistem informasi itu lebih luas daripada IT. Sekali lagi. Nah ini sudah saya jelaskan ya.
Nah, kita lewati aja, cepat juga. Nah, aktivitas yang terkait dengan sistem informasi, pertama input data, kemudian pemrosesan data menjadi sebuah informasi. Pemrosesan ini dalam bentuk apa? Calculate itu perhitungan, perbandingan, sorting, klasifikasi, summarize itu apa? Membuat meringkas gitu ya. Kemudian output itu output of information product, jadi dalam bentuk message, report, laporan, form, kemudian gambar-gambar grafis. Kemudian penyimpanan sumber-sumber data, data elemen dan database, control of system performance, jadi kontrol dari performance system. Ini perlu ada apa namanya, monitoring and evaluasi feedback. Ya, ini jadi sebagai apa namanya, pelaku bisnis gitu ya, atau staff di pemerintahan atau di mana saja, itu perlu apa namanya, melihat ini ya, apa namanya, komponen-komponen sistem informasi tadi, people, hardware, software, data, network, kemudian tipe informasi yang diproduksi, bagaimana melakukan input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Nah, kalau kita bicara career opportunities, ya, itu ada di bidang sistem informasi itu ada secara teknikal ya, itu ada sistem analis, CIO, System Information Officer, network administrator, database administrator, database analis, documentation specialist, macam-macam ya, dan sebagainya ini. Nah, tantangannya apa? Tantangannya sekarang muncul untuk karir di bidang IT atau IS itu sekarang banyak outsourcing tenaga programmer dari India. Kemudian Middle East, kemudian Asia Pacific countries. Ya. Ini tantangannya. Kemudian ada peluang-peluang karir di bidang lain. Kemudian ada dibutuhkan sebuah personel informasi yang qualified gitu. Kan job outlook positive anxiety. Jadi bagaimana karir bidang sistem informasi itu bisa apa namanya, bisa menarik untuk jangka panjang gitu. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sistem informasi yang berkembang pesat di 2012 ya. Terkait ini sistem analis, database administrator, network spesialis, information security, dan sebagainya. Itu mungkin kalau AI masuk mana, Pak? AI itu gini, kalau di dalam, jadi gini, kalau bidang computing itu kan terbagi menjadi beberapa bidang ya. Ada computer science, ada sistem informasi, ada software engineering, ada information technology, ada teknologi informasi. Itu bidang-bidang. Ya. Nah, AI itu masuk computer science, ya. Computer science. Jadi apa namanya, bagaimana nanti di dalam AI itu ada banyak metode-metode, metode-metode artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tapi sebenarnya juga bisa dihubungkan dengan sistem informasi karena sekarang apa namanya, karena perkembangan teknologi ya sudah inilah saling apa namanya, konvergen. Misalnya bagaimana mengelola apa namanya, mengolah data secara otomatis menggunakan pendekatan artificial intelligence misalnya. Jadi sekarang sudah sangat berkembang. Jadi apa namanya, pemisahan itu sudah apa namanya, bergeser. Ya. Sekarang sudah
semakin holistik gitu pendekatannya. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kita masih ada waktu berapa menit ini? 5 menit. Kalau yang belum absen, silakan absen lewat Zoom yang saya kirim di chat. Kemarin sudah mengumpulkan tugas semua? Sudah Pak, insya Allah. Sudah. Itu latihan ya. Nah, ini untuk tugas minggu ini, silakan mereview 3 paper. Ya, tambah sedikit. Nambah lagi Pak ya? Ya, tambah 1 lagi lah. Kan sudah kemarin sudah pemanasan. Gitu. Tuliskan metode penelitian yang akan digunakan untuk paper tugas UTS. Jadi nanti di paper UTS itu kan ada bagian. Jadi sebuah paper itu biasanya terdiri dari bagian satu itu biasanya pendahuluan, introduction, pendahuluan. 2 itu biasanya literatur review atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kan kemarin minggu kemarin sudah dilakukan kan, latihan cuma 2 paper. Nanti silakan ditambah sendiri untuk jadi tidak hanya 2 paper, nanti silakan tambah sendiri untuk paper tugas UTS. Kemudian bagian ketiga itu ada metode penelitian atau research method. Nah itu silakan dicoba dilihat paper-paper yang lain kira-kira seperti apa metode penelitian di bidang sistem informasi manajemen gitu. Nanti mungkin bisa diadopsi ya. Ada banyak metodenya, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada macam-macam. Itu bisa diadopsi. Jadi ibaratnya ini nyicil untuk paper tugas UTS. Kalau mau ditambah silakan, lebih bagus. Mungkin dikumpulkan maksimal, dituliskan aja dalam 1 halaman gitu ya, 1 halaman saja. Dikumpulkan maksimal, tapi sebenarnya nggak sampai sih biasanya ya, metode penelitian itu. Tapi ya tergantung juga nih. Nah, dikumpulkan maksimal hari Minggu 7 Maret jam 23.30 lewat menu assignment Edmodo. Jadi memang kalau Edmodo ini saya set kalau sudah melewati batas waktu itu ditutup ya sistemnya. Jadi nggak bisa. Jadi tolong tepat waktu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas? Ya ini tadi gini Pak, kesulitan Pak. Saya kemarin itu ya mohon maaf Pak, saya Pak terus terang aja saya Pak Rusdi Pak. Oh, saya iya. kemarin dinas ada Pak, ada keperluan di Banyuwangi. Jadi saya pokoknya kemarin Minggu banyak Pak, banyak pekerjaan. Ya. Terus terakhir saya datang sekitar jam 8:30 gitu. Saya kerja, selesai. Kebetulan itu sebenarnya kemarin masih di bawah jam 11, di bawah jam setengah 12 itu. Tapi Mas sudah nggak bisa masuk lagi. Saya keliru komentar, nggak saya masukkan. Ya itu mohon maaf Pak, sehingga saya harus saya kirim ke lewat WA panjenengan itu. Ya, oke Pak, ya. Sebenarnya terus terang ini saya ada pertanyaan, cuman karena saya terus terang Pak lagi ada di perjalanan Pak. Saya ada tamu mau jemput ini Pak dari Jakarta. Oh iya. Jadi nggak bisa fokus ini. Mohon maaf juga. Ya, baik. Iya Pak. Ya, bisa dimaklumi. Memang kalau mahasiswa S2 itu biasanya banyak yang sudah bekerja ya. Jadi memang ya soalnya ini berkaitan dengan Pak hibah itu nanti Pak. Saya bingung juga. Kami tanya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Ya, itu aja Pak. Makasih. Ya. Baik Pak. Silakan Bu Leni. Pak. Ya. Ya, untuk tugas UTS itu kan disubmit ya Pak? Iya. Sebelum disubmit enggak dikoreksi dulu sama Bapak? Nanti Bu, nanti kan kemarin disubmit di pertemuan ke-6. Ya. Nanti di pertemuan ke-7 nanti saya review Bu. Nanti saya review. Ini kan targetnya tidak harus diterima kan Bu ya, tidak harus diterima. Yang penting sudah disubmit gitu ya. Nanti masalah diterima, masalah di reject oleh jurnalnya nggak masalah.
Karena memang untuk diterima dan di reject, keputusan diterima di reject itu biasanya butuh waktu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, bahkan ada yang 2 tahun, gitu, tergantung jurnalnya. Nah, jadi nggak apa-apa dikerjakan yang baik sebaik-baiknya supaya nanti nilainya juga baik, Bu. Nanti akan saya review di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-7, nanti kira-kira apa yang perlu diperbaiki, dikoreksi nanti itu bisa menjadi bahan perbaikan. Saya nggak tahu syarat lulus S2 MM apa ada syarat publikasi paper ya? Ada nggak? Iya, Pak. Ada ya? Ada Iya, ya. Pak. Nah, anggap aja ini latihan lah gitu. Atau kalau mau dijadikan nanti diimprove lagi, diperbaiki lagi, nanti menjadi syarat untuk kelulusan, nanti juga silakan saja gitu. Jadi anggap aja ini latihan lah gitu. Latihan. Ya. Untuk tugas minggu depan ada di Edmodo ya, Pak? Ya, silakan disubmit lewat menu assignment Edmodo ya. Ada lagi pertanyaan, Bu, Bapak Ibu sekalian? Pak, mengenai tugas ini sama berarti seperti yang kemarin ya, Pak. Cuma ini review 3 paper ya. Ya, review 3 paper dan bagiannya adalah metode penelitiannya, Bu. Jadi fokus ke metode penelitian. Jadi coba dilihat bagian metode penelitiannya seperti apa gitu. Kira-kira mana yang cocok untuk Bapak Ibu. Nah, itu yang diadopsi ya. Sekali lagi. Ada di Edmodo ya, Pak? Gimana? Tugasnya nanti ada di Edmodo. Nanti saya umumkan di Edmodo nanti. Pengumpulannya juga lewat Edmodo nanti. Maksudnya bagaimana, Bu? Keterangan tugasnya, Pak, yang fokus pada metode penelitian ada di Edmodo. Ya, nanti saya posting di Edmodo nanti. Ya, mungkin itu ya, karena sudah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau punya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.